Desa Adat Tunju datang ke MDA Provinsi Bali berorasi bahwa hari ini mengadakan penolakan atas terbitnya SK IGD suratnya dan pengukuhan Purnama Kabat. Intinya kami menolak. Apa setuju dengan rekan-rekan? Menolak. Karena di desa saya ada dualisme kepemimpinan, kalau memang itu tidak ada nama disebut PRT, kan tidak ada, kalau di MDA tidak disebut, tidak ada namanya PRT, Pak. Kenapa tidak berani yang ada membubarkan PRT itu, Pak? Ya, saya dapatkan WA-nya itu. Hal itu kah yang harus kita pertahankan? Maukah kita sebagai pemimpin seorang boneka gitu? Harapan saya sebagai Krama cabut SK itu, karena itu sudah tidak resmi dan tidak sah gitu. Puluhan perwakilan Krama Adat Desa Tunju datangi Majelis Desa Adat Provinsi Bali untuk menolak penerbitan Surat Keputusan Prajuru Desa Adat Tunju tahun 2023 sampai 2028. Alasan mereka menolak karena tidak adanya transparansi pemilihan bendesa adat yang berkeadilan dan jujur. Mereka membawa dukungan dalam secarik kertas yang mewakili jumlah ratusan warga masyarakat adat yang ditanda tangani bersama untuk menolak SK tersebut. Jero Ketut Arta selaku bendesa adat terdahulu menyayangkan sikap membuat ricuh saat piodalan berlangsung. Surat rekomendasi dari MDA disebar yang seolah-olah sudah sah menjadi bendesa, sikap ini tentu tidak elok dan warga lainnya yang ingin mencalonkan diri juga jadi bingung, ungkapnya. Ketut Sudiarsa saat dimintai keterangannya menyebutkan bahwa sikap calon bendesa ini juga sempat buat heboh masyarakat adat. Karena menyewakan lahan kuburan untuk pembangunan tower komunikasi. Jumlah MOU berbeda dengan yang dikatakan di media, ini sungguh tidak transparan, jelasnya. Menghubungi Gede suratnya sebelumnya telah mengatakan sudah sesuai dengan perarem dan warga masyarakat tidak ada yang menolak, ungkapnya melalui sambungan ponsel. Yang pernah saya jalani, karena saya menyerahkan kepada sekretaris saya, itu dia mengambil alih tugas saya mengadakan bendesa adat, karena dia itu satu, dia belum pernah mensosialisasikan dirinya mengambil alih tugas saya selaku bendesa adat untuk mengadakan bendesa adat secara paruman desa. Itu belum pernah sama sekali. Dan belum pernah membawa surat pertunjukan. Jadi Krama Desa tidak kenal dengan sekretaris saya melanjutkan tugas itu. Nomor dua, Pak, dia belum pernah menyosialisasikan perarem itu. Perarem yang dibikin, yang sudah dilegalisir oleh Krama Desa, yang sudah dilegalisir oleh pemerintah di hadapan Krama Desa. Dan kedua, dia tidak pernah membentuk panitia di paruman desa. Nah, ternyata sudah ada panitia. Dan keempat itu, Pak, saya dengar juga di lapangan, dia memarumkan desa per tempe-tempe. Nah, dia minta dukungan kepada tempe untuk mendukung atas nama Gede suratnya, itu aja. Maka bagi masyarakat saya ingin mencalonkan diri kan malu, Pak. Di paruman tempe dia hadir bersama sekretaris, bersama panitia, bersama Gede suratnya. Itu yang dengar saya di lapangan. Nah, maka dari itu dia tetap melaksanakan tugas. Ada paruman desa tanggal 8 Maret, Pak, dan mengundang kepada Krama Desa dan dihadiri oleh MDA Kecamatan. Nah, MDA Kecamatan hadir pada waktu itu. Saya bukan menyalahkan MDA Kecamatan, tidak. Nah, pada waktu itu MDA Kecamatan pun berbicara di paruman desa. Seandainya pengukuhan atas nama Gede suratnya ini, kalau tidak ada penolakan dari Krama, saya akan mengrekomendasi. Itu katanya dari MDA. Saya beragama ini dulu, berani angkat sumpah, Pak. Nomor dua, seandainya ada penolakan dari Krama Desa dalam waktu 3 hari, gitu, Pak. Nah, saya tidak akan mengrekomendasi pengukuhan atas nama Gede suratnya. Ternyata ada penggugatan dari Krama Desa. Nah, akhirnya saya pernah menghadap ke MDA, ke kantor MDA Kecamatan, sama juga seperti keterangan seperti itu. Nah, akhirnya berjalan selama 6 bulan sudah ini, Pak, saya terkejut. Kok ada rekomendasi? Nah, ada apa sih sebenarnya ini, Pak? Maka desa saya ini meresah. Apalagi yang lihat banyak masyarakat datang ke rumah saya pada waktu itu ada di pura, Pak, saya.
luar biasa upekara saya itu Pak, luar biasa menghabiskan dana, masyarakat saya berduyun-duyun. Nah akhirnya kok ada yang menjaya-jaya masuk Pak, jadi masyarakat saya ketakutan. Nah maka dari segi itu masyarakat saya datang membawa WAP, lihat Pak Jero, lihat di WA saya ini, apakah SK Bapak yang keluar sama nggak dengan ini gitu katanya. Nah makanya pada waktu itu saya ambil SK saya jauh berbeda Pak. Nah tidak ada tanda tangan dari Majelis Agung, Sekretarisnya Agungnya tidak ada TDT gitu. Nah dari sana lah saya lihat bahwa SK itu belum, kalau bagi saya belum sah. Itu Pak, hanya itu yang saya tahu Pak. Harapan-harapan Pak ke depan, karena mungkin Pak, karena ABK ini tidak dijalankan sesuai dengan peraturan. Nah, maaf Pak, salah. Saya lagi begini Pak, mengutarakan. Saya tidak pernah bertanggung jawab selaku berdesa adat Pak. Saya bertanggung jawab sekali. Pertama, saya pernah mengadakan paruman desa Pak. Pernah saya mengadakan paruman desa. Pada waktu itu sosialisasi tentang prarem. Nah, ada pro kontra di sana Pak. Ada memakai prarem yang sudah dilegalisir, ada memakai prarem berdasarkan AW. Jadi paruman itu kerama desa setengah bubar Pak. Tidak membuahkan hasil. Nah, lagi saya marumang desa Pak, supaya tugas saya ini berjalan damai di desa saya marumang desa. Saya mau bikin surat Pak. Surat arah-arah namanya untuk paruman desa membahas ngadakan desa adat. Saya kasih pemijian saya membawa ke masing tempekan. Biasanya tempekan membawa ke saya arah di widangannya masing-masing. Ternyata surat itu tidak dibagikan ke saya arah. Sama sekali tidak dibagikan ke saya arah. Maka pada waktu itu apa rasa ketakutan Pak? Staf-staf saya dari klien banyak, klien TP, apa dia takut Pak situasi desa saya seperti ini? Maka pada waktu itu hanya sedikit sekali dan datang, maka saya batalkan. Nah dari sanalah saya mediasi juga. Mediasi pernah diadakan mediasi ke Kabupaten Beleng gitu, karena ada satu tujuannya sih dari Bapak MDA Kecamatan Kabupaten, karena di desa saya ada dualisme kepemimpinan. Kalau memang itu tidak ada nama disebut PRT, kan tidak ada, kalau di MDA tidak disebut, tidak ada namanya PRT Pak. Kenapa tidak berani yang ada membubarkan PRT itu Pak? Nah maka dari situlah saya terus terang tidak bisa melanjutkan tugas itu ngadakan desa adat, diambil alih lah oleh sekretaris saya ini. Karena sekretaris saya ini, karena dia bersatu dengan kedesurannya. Nah itulah, dan teman-temannya itu Pak itu. Seharusnya sekretaris saya itu kalau masih aktif kan tetap dia ada mendampingi saya gitu Pak. Nah maka dia bersatu. Maka dari situlah saya selaku bendesa adat sangat keberatan di Desa Gunung Sari selaku bendesa adat Pak. Hanya itu keterangan saya. Baik, terima kasih. Saya sebagai Krama ini sangat menyayangkan, sangat bersedih, di mana saya sebagai Krama itu mempercayakan kepada semua lembaga yang ada di desa kami itu, yang saya lahir di Desa Agung Tunju itu, dari awal sampai sekarang pun saya masih orang Tunju, tidak siapa-siapa. Walaupun saya berada di luar Tunju, tapi hati saya, pikiran saya, jiwa saya masih ada di Desa Tunju. Harapan saya, siapapun yang menjadi lembaga di Desa Tunju itu berbuat yang baik. Lakukan yang terbaik kepada Kerama Desa Adat Tunju. Jangan sampai mereka disolimi, jangan mereka ditekan, jangan mereka dibohong-bohongi agar mereka tidak ketakutan. Yang saya amati di lapangan selama ini memang itu yang terjadi, ya. Harapan saya sih semoga mereka sadar apa yang telah mereka lakukan itu sudah merupakan suatu dosa yang sangat besar, ya. Jadi kronologis yang ada di lapangan, semestinya seorang calon adat yang sudah dipercaya oleh MDA, diberikan SK oleh MDA, mestinya dia itu menunjukkan etikat yang baik. Jangan membuat sesuatu yang frontal. Jangan membuat sesuatu yang membuat desa itu riuh. Contoh kemarin, kiranya kita percaya dengan apa yang telah diberikan oleh MDA Serit, nyatanya itu baru surat rekomendasi penerbitan dan pengukuhan SK. Namun itu sudah disebarkan di masyarakat dan menganggap masyarakat yang kurang paham dengan hal itu dinyatakan resmi dan sah. Akibat itu, sehingga warga kami yang sedang melakukan upacara besar di Pura Desa merasa terganggu dan tidak ikut melakukan upacara. Karena resah Pak. Karena resah. Nyatanya
dia dapat itu langsung melakukan upacara papagong. Istilahnya di desa kami itu jika ada sesuatu yang dilakukan berhasil, yang artinya membayar shot, jadi janji. Jadi ketika itu pagi itu kita masih dalam mengadakan upacara. Dalam mengadakan shot ini nanti tidak diikuti oleh pemangku perkayangan ya? Tidak ada sama sekali. Jadi pada waktu papagong itu dia lakukan orasi di depan pura desa, seorang calon pendeta adat gitu. Kedua dia ngaturang guling, mungkin dia berjanji kalau SK ini keluar, dia akan ngaturang itu. Ketiga, dia langsung ke pura desa. Jadi menghentikan kegiatan kerama adat Desa Tunju untuk melakukan upacara piaudalan. Yang diutamakanlah mereka kelompoknya untuk melakukan upacara Menjaya-jaya. Padahal mereka belum punya SK, baru surat penerbitan dan pengukuhan saja. Nah, selesai mereka mengadakan upacara Menjaya-jaya, ya karena seorang pemangku ya jelas mengikuti apa keinginan warga. Mereka tidak bisa menolak kan. Tidak dilakukan. Selesai itu langsung ke tempat pertemuan yang diadakan oleh MDA Kabupaten, yaitu di tempat pertemuan yang ada di desa kami. Nah begitu selesai ada pertemuan, kita lihat SK-nya, ternyata SK-nya saya bisa katakan bodong. Kenapa? SK itu bodong. SK yang telah diresmikan dan disahkan, diakui, tentunya harus akurat, jelas dan tegas. Tegasnya gimana? Harus ada tantangan dari Pendeta Agung, harus ada tantangan dari penyarikan. Nyatanya di situ di SK itu ada, yaitu tantangan stempel. Jadi tantangannya sudah stempel dan kemudian capnya juga tidak jelas seperti itu. Yang dilakukan oleh Pak Wene saja. Patut, mungkin sedikit Patut. Ya. Patut, ada posisi dari Gede Suryatnya itu mengumpulkan massa dan mengukuhkan dirinya sendiri. Menurut pandangan Patut sendiri bagaimana? Saya melihat ada kes seperti itu, jadi menekan masyarakat untuk mendukung dia agar apa yang dilakukan itu berjalan. Padahal saya sebagai keramat, siapapun ingin mengabdi desa itu sangat setuju dan sepakat, asalkan mereka melakukan sesuatu yang baik. Seorang pendeta adalah seorang pemimpin spiritual di desa itu sendiri, di mana mereka akan menyirami kerohanian, ya, memberikan penyerahan rohanian kepada semua pemangku-pemangku yang ada di Dadia dan itu juga warganya. Tapi kalau perilaku yang dilakukan Gede Suryatnya ini sudah tidak menunjukkan seorang keadatan, haruskah kita dukung? Salah satu contoh, dia waktu jadi PLT, dia mengontrakkan tanah kuburan untuk menjadi tower. Di dalam MOU itu harganya adalah Rp188.888.000 rupiah, ya. Ternyata di media dia menyatakan hanya 120 juta. Yang fatalnya lagi didukung oleh Pak Ketut Pastike sebagai perbekal Desa Gunung Sari mengatakan di ajang Ide Susunan Pura Dalam hanya 100 juta. Ada apakah ini? Sebagai krama itu lakukanlah regulasi yang benar, ya. Lakukanlah sesuatu yang tepat dan akurat sehingga tidak ada terjadi suatu kebohongan, ya. Dan dengan adanya gerakan seperti kemarin itu, saya sebagai krama untuk berharap besar kepada instansi yang terkait di Bali ini untuk segera menindaklanjuti kasus ini agar tidak terjadi keriuhan di semua adat yang ada di Sunyu, di desa maupun di desa yang lainnya seperti itu. Karena apa? Berkat ini adat-adat di Bali banyak mengalami suatu masalah karena regulasi dia jalan. Apalagi kita jadi seorang pemimpin boneka diintervensi oleh orang untuk memastikan agar itu bisa sampai keluar, ya. Dan salah satu daripada panitia yang mengadakan pendeta adat ini telah mengucapkan terima kasih kepada salah satu orang partai, ya, yang berperan di pusat, di mana dia itu mengucapkan terima kasih karena SK-nya sudah mampu dikeluarkan. Ya, saya dapatkan WA-nya itu. Hal itukah yang harus kita pertahankan? Maukah kita sebagai pemimpin seorang boneka gitu? Harapan saya sebagai keramat, cabut SK itu karena itu sudah tidak resmi dan tidak sah gitu. Awak Media Gatra Dewata melaporkan.